Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua di sini, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana. Dan tentu saja Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya, cerita horor tentunya ya Bro Ayung. Iya. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Biru. Lagi-lagi sebelum ke cerita, saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita berdua tadi ya, di ngobrolin yang horor-horor. Iya, ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, hari ini ada cerita dari Mas Amir, menceritakan sebuah peristiwa horor, peristiwa menakutkan yang pernah dia alami di tahun 2022, berarti belum lama lah ya. Iya, baru kemarin ya. Tahun yang lalu. Mas Amir itu dari Pemalang. Jadi saat itu ada kabar duka, lagi berduka keluarga maksudnya. Uaknya Mas Amir itu meninggal, namanya Wak Slamet, Bi. Setelah sakit, ya sering drop berapa kali, akhirnya meninggal. Nah, sempat kemarin itu, jadi dia punya anak cuma satu, perempuan, sudah menikah, dapat orang Pacitan, lagi drop, itu sempat pulang sama keluarganya lah, sama suaminya. Terus tahu-taunya baik lagi, sembuh, baikan gitu, kondisinya membaik, akhirnya kan pulang lagi ke Pacitan. Ternyata selang 1 hari drop lagi, meninggal, Bi. Jadi nggak ketunggon bahasa sininya, anaknya nggak lihat lah kepergiannya. Nah kemudian setelah itu, ya singkat cerita, Mas Amir itu dalam keluarga itu kan uaknya ya. Terus Mas Amir juga kakak adiknya perempuan, saudara jauh-jauh. Dia itu yang paling dominan buat ngurusin proses pengurusan jenazah, untuk nyiapin segala sesuatunya. Capek, lelah, ya masuk angin, apalagi dari rumah sakit juga yang wira-wiri si Amir. Emang gali sendiri gitu ya? Iya kayaknya. Sendirian semuanya ya? Yang lemparin gitu ya. Diangkat begini. Iya, jadi apa-apa sendiri lah bahasanya seperti yang enggak, Bi. Akhirnya prosesi itu berjalan baik. Nah itu saudaranya sepupunya, anaknya Wak Slamet yang namanya Sum juga udah pulang. Udah akhirnya pulang juga kan, balik lagi lah, orang tuanya meninggal. Kemudian di makam, lebih itu yang nalkin bilang kan, Pak, tolong kesediaannya mangken dalu tahlil begitu. Nanti malam tahlil jenengan, nanti malam tahlil pada isya, dimohon kesediaannya seperti itu. Nah cuman ya itu ya repot lagi buat Amir, karena yang ngurus-ngurus tahlil segala macam, belanja ini itu, walaupun tetangga-tetangga juga ikut ngebantuin. Nah ada teman juga yang ikut ngerewangi, bantuin suguhan-suguhan segala macam lah. Cuman ya tadi kata Amir, cepet selesai kek ya, ini baru hari pertama, sedianya kan sampai 7 hari, nanti 3 hari ada pemberkatan dan lain-lain, nyuguhin berkat, oleh-oleh lah buat yang tahlil. Cuman pas hari pertama rada kaget juga, loh kok ini yang datang gak banyak begitu loh. Terus ada tetangga yang ngomong, ini barengi sih ada yang meninggal juga. Amir gak tahu ada yang meninggal, itu namanya Wak Sampi, udah sepuh banget, ya nyai-nyai lah orang tua. Oh pantesan, ya wis, yang penting masih ada yang datang, ya kita suguhin sebaiknya begitulah. Nah ada di luar itu ya, tapi Amir memperhatikan dan juga beberapa teman-teman ya warga yang lain lah. Di situ kalau misalnya ada selamatan, ya entah tahlil, entah selamatan puputan atau yang lain-lain, itu sering ada satu orang ustadz baru, Bi. Dia itu entah lulusan mana, tapi agak nyebelin. Artinya begini, dia itu datangnya selalu terakhir. Kalau misalnya mau, ya kadang udah mulai dia baru datang, ucuk sendirian, kayak so penting banget menurut mereka begitu loh. Tapi kalau misalnya dia didaulat untuk jadi yang bawain acara, dia pasti datang pertama. Tapi kalau lagi nggak didaulat, pasti terakhir. Nanti yang ngebelin lagi, misalnya acara tahlilan itu kan 3 hari dapat berkat itulah, entah nasi matang ataupun mentahan. Dia tuh habis salam, habis didoain, langsung pulang, repotin gitu jatuhnya sama yang punya rumah, yang tuan rumahnya. Akhirnya kan dianterin sih, nggak dianterin yang nggak enak. Yang lain kan bawa sendiri. Itu sebel banget si Amir. Ya nggak sebut namanya Ustadz siapa. Nah
1, 2 hari, 3 hari, malam ketiga hari akhirnya acara tahlilan Mas Slamet pun dilakukan dan ya sukses lah bisa dibilang begitu, nggak ada yang kekurangan. Terus pas lagi malamnya itu sama Ustadz tadi datang kemudian langsung pulang. Akhirnya kan ada berkat yang sisa ini punya Ustadz dan Salim males banget lah. Itu berarti 3 hari ya? Iya, saya mau nganterin Ustadz tinggal dibawa. Emang ngapain sih orang nggak sibuk-sibuk, pasien juga nggak ada, atau ngaji mulang apa sih kan? Prasangkanya seperti itu. Begitu juga teman-temannya. Nah, ngobrol-ngobrol capek begitu ya, orang udah pada pulang tahlilan, dia sama teman-temannya 2 orang itu, ya taruhlah namanya Budi sama Sultan, ngobrol-ngobrol medang-medang sambil makanin pacetan sisa itu. Yang di piring-piring itu. Nah, istrinya Was Slamet keluar ngomong begini, Mir, Dening kok di belakang berkatnya masih 3? Ngomong seperti itu. Iya, ini punya Budi sama Sultan. Nah, satunya punya Ustadz ngeluyur katanya begitu. Karena sering ngeluyur, nggak bawa ini, Bi. Di cangking sendiri. Ternyata Mir dianterin. Oh, wow, sungkan banget, rumahnya jauh lagi nggak dibawa sekalian. Nggak enak soalnya kalau nggak dianterin. Memang kayak gitu wis ngalahi daripada dapat omongan. Wong istrinya sering ngomong di pasar apa di ya tukang sarapan. Nanti doanya nggak sampai. Itu Ustadz yang sundu langit begitu ya. Nanti disiksa itu. Disiksa. Akhirnya iya Wak. Ya iya tok sampai tuanya itu ngomong 2 kali, itu jatuhnya udah mau jam 11 malam. Sedianya kalau lupa, dibawain ke Sultan. Sorry Bro Ayung, azan. Saya mau sholat dulu. Azan. Lanjut dulu. Beriman banget ya, Bi ya. Nah kemudian lanjut ya, karena kepikiran akhirnya Sultan ngomong, Mir, dokternya nggak enak. Nanti kamu marah-marah. Ya wis, akhirnya ya wis aku mau nganterin berkat dulu. Ya aku juga mau pada pulang, udah malam, kata temen-temennya begitu. Akhirnya Amir ke belakang mau ngambil berkat itu ya, yang di belakang Bi. Nah, aku mau nganterin, kata si Amir, ini berkat 1, nyebelin, rumahnya agak jauh lagi. Ustadz tua kayak gitu banget. Nah, ketika dia mau ngambil berkat, kencing dulu Mau tadi saya nahan kencing dari lama. Kamar mandi, dia masuk kamar mandi, terus pas keluar kamar kencing Bro. Di kamar kencing ya, mandi. Mandi kamar mandi. Ya salah ngucap, maaf. Kemudian keluar, dia itu baru mau ngambil berkat itu kan ada plastiknya ya. Mau ngambil begini, kasih siapa? Itu siapa? Berarti arah dapur. Ada yang berdiri, dari posturnya, dari semuanya itu Was Slamet. Bener-bener Was Slamet lah. Cuman mukanya tok yang nggak ngelihat ke arah Amir. Itu jalan, cuma halus banget jalannya. Masa Was Slamet sih? Saya salah lihat apa enggak? Was Slamet udah meninggal, lagian 3 hari situ kan tak rawatin. Doanya belum nyampe soalnya. Iya, soalnya belum dianterin ke Ustadz mungkin ya, Bi. Mungkin seperti itu. Saya ngerawatin dari sakitnya, dari meriang. Kalau mau ngeliatin, mau korinya, mau sama orang lain, jangan sama saya. Saya kan ponakan terbaik, mungkin seperti itu ya. Ketika dia ngambil begini, kayak Was Slamet, cuman nggak nampakin muka, dia jalan ke pintu lain, tapi ke depan rumah. Nah, ketika dia lagi cengok begini, ditepuk sininya, plak, kaget, astagfirullahaladzim, ternyata itu Bagio, suaminya Som. Bangset gitu kan? Iya, yuk bener enggak, Mas Bagio manggilnya lebih tua. Mas ngagetin aja, kenapa Mir? Kamu kayak gitu diem aja. Mas, kayaknya aku lihat sesuatu tadi ke sana. Oh, bapak, kan berarti mertuanya kan bapak. Aku sampai tahu. Iyalah, kata orang tua dulu ya, kalau misalnya mati baru ya belum jauh-jauh dari rumah, nggak tahu apanya, yang jelas banyak orang lihat seperti itu. Nah, iya tadi kayak saya ngeliat bapak ke sana ke depan. Kamu kalau percaya tadi tahlilan, ceritanya Bagio kan keluarga, di depan itu rapat orang, Bi. Akhirnya kan di ruang tengah itu aja ada bapak ikut tahlilan. Enggak sih, nggak ikut tahlilan, duduk. Di mana? Wong tadi aja dia menyangka ya kalau ini salah lihat, kok malah dikuatin. Tadi aja tahlilan ikut, yaitu di ruang tengah, sampingnya Sum kan nangis terus, nyesel nggak bisa ngerawatin sampai akhir gitu ya. Dia nangis terus, itu bapak di sampingnya Sum.
Loh tapi Melasi, katanya Melasi Mir. Melasi gimana? Mukanya angel banget, mukanya itu kusut, agak ireng, agak hitam, terus rambutnya kayak orang nggak disihirin lama loh, kayak gitu loh. Padahal kan udah dimandiin. Iya, padahal itu kan bangsa maya-mayanya. Ya ngaco lah. Bangsa ngaco itu. Bangsa ngaco semuanya pokoknya. Terus. Yang diliatin si Bagio seperti itu. Bagi Amir, saya lagi takut, saya juga mungkin karena saking lelah, capek selama ini saya diliatin seperti itu mungkin hanyalah ya halusinasi. Kok dikuatin tadi waktu tahlilan 3 hari ngelihat duduk sampingnya si Sum. Wah, ora beres ke Bagio. Nah, kamu mau mana? Mau ngatorin ini buat Ustadz? Mau datar? Enggak, mau saya biasa sendiri. Oh, jadi laki-laki jangan takut apalagi sama kayak gitu, hal kayak gitu. Nah, ya bisa panising kata si Bagionya. Ini baru ke kamar ising. Beda-beda kamar mandi, kamar kencing. Tempatnya satu padahal. Satu. Kemudian ya wis Mas, karena tadi diomongin seperti itu, wong dia aja salah, takutnya salah niat dikuatin sama si Bagio. Akhirnya ketakutannya kan muncul tambah gede bi. Orang-orang udah pada lelap, tinggal istrinya si tadi Waslamet. Dia itu jalan ke depan yang tadinya biasa aja jadi nengok kamar yang terbuka, jangan-jangan Slamet masuk ke situ Waslamet. Lingap, ya dia merinding bi, merinding dia tuh takut. Iyalah, dia nengok ke sini, nengok ke depan TV, jangan-jangan ada Waslamet lagi nonton TV, Korinya atau siapa ya, ke ruang depan yang tadi buat tahlilan, yang buat naruh mayitnya, yang di bangsal itu biasanya nggak ada lah. Jadi saya kok kepikiran begini. Nah, ketika dia sampai depan rumah, lingak, linguk, terus ditepuk lagi sama Bagio ternyata. Mas katanya mau ngising. Orang metu, iya, jadilah. Kenapa? Ada Waslamet lagi ngising katanya. Enggak. Saya juga takut sebenarnya katanya begitu. Yuk tak anterin. Enggak. Kalau saya sendirian aja. Saya kalau misalnya Amir terus Bagio ngikut, Bagio itu orangnya lebay, selebay-lebaynya bi tentang hal gaib tuh seolah-olah banget loh. Nanti di perjalanan takut itu ada apa? Ini tambah menakutkan. Enggak Mas Bagio situ, sampean di sini aja, takutnya nanti ada orang butuh apa, keluarga bangun, sampean yang ini yang ngadepin. Ya wis, akhirnya Amir itu berangkat sendirian, nyangking berkat. Ya kayak gitu, terdistract sama omongannya si Bagio. Jangan-jangan di depan. Bapak itu si Slamet itu sering duduknya di depan. Berarti ada inilah bangku kayu di situ. Bangkunya juga enggak ada. Ya Waslametnya juga enggak ada, udah meninggal ya. Kemudian dia jalan terus ke depan rumah, mulai belok ke jalan kecil. Sempat ngelihat di bekas kumbahan yang bekas buat mandiin di situ. Setengahnya berharap jangan pernah ada Slamet di situ Waslamet, setengahnya jangan-jangan ada. Yang nggak ada memang nggak ada, cuman si Amir itu udah mulai ngerasa takut, campur-campur sama sebel sama yang Ustadz Keluyur ini loh. Kayak gini saya baru rumahnya agak jauh, ngapain datang sih? Datangnya ke Wasambi aja yang agak deketan. Apa jangan-jangan deket sama papa saya, atau di sini berkatnya mungkin lebih baik, kan seperti itu. Akhirnya dia jalan kucluk sepanjang jalan itu udah sepi. Nah, cuman dia ngerasa si Amir itu, saya bawa berkat jalan sendiri tapi merasa kayak ada yang ngikutin. Di sininya ini tengkuk apa namanya itu berat. Kayak orang mau kesurupan kadang-kadang begitu. Cerita-cerita kan seperti itu. Udah pernah? Belum pernah sekali pun. Bukannya dirimu kesurupan terus gitu? Saya yang menyerupi orang lain gitu. Saya bukan kesurupan tapi menyerupi gitu. Nah tuh rasanya kayak gitu nggak enak. Enggak, aku ini sakit kok. Badanku nggak enak, meriang. Pokoknya cepetan 3 hari, 7 hari selesai. Saya mau kembali ke habitat saya aslinya begitu kan. Kemudian dia jalan gak lama, aduh iya ya lewati makam desa kan kayak yang dekat sini pagernya pendek gitu, yang plesteran itu nggak tinggi kan pagernya pendek. Sekarang makam sini dipakein kubah. Dipakein kubah. Udah semua kayak stadion gitu ya. Kayak apiari gitu. apiari bolong-bolong dong. Enggak, dia tuh makamnya pendek ininya, pagernya pendek, pagar baturan lah ya. 1 meter gitu lah. 1 meter paling enggak sepinggang lah. Itu biar ayam enggak masuk kayaknya. Biar ayam enggak masuk sebenarnya. Dia dari situ pun wong makam sekarang kan terang semua. Jarang-jarang yang petang gelap gitu ya, dilampuin lah.
ke explore semuanya sama si Amir. Lu lagi takut-takut kok 2000 berapa tadi? 2022 ya baru kemarin ya banget. udah padang banget kan, terang, bahkan lampunya udah tenaga surya mungkin dia ngeliatin asem gua apain saya lewat sini, tapi kalau nggak lewat sini muternya jauh lagi. Makam paling nggak jauh, ke belakangnya yang panjang. Tapi penasaran juga. Nah, ketika memasuki pinggiran belum sampai area tengah makam atau pintu masuknya, dia udah ngerasa ini kok baunya semelintir banget, baunya wangi makam baru gimana sih? Ya Allah, baru dia sampai makamnya di sini. Kalau Selamat bukan di makam situ. Sampai. Iya, sampai di makamnya di sini. Akhirnya dia tuh sambil jalan ya pelan-pelan karena takut, mau kencang juga ya takut. Ya pokoknya jalan seadanya. Dia tuh ngeliat ke area makam, akhirnya disisir, penasaran makamnya ada di mana sih, padahal takut. Kok nggak ada, di tengah juga nggak ada. Dia sembari jalan itu, ya Allah, ternyata makamnya dapat pintu masuk pinggir banget sama ini tadi pagar itu. Ya kalau di berdiri itu tengol-tengol banget tuh kelihatan itu lah, makam baru masih ada. Ya tadi ya gumukannya masih seger banget. Wah, pantesan wangi banget. Nah, ketika dia udah ngeliat mungkin ya berapa meter ke sana itu makamnya di situ, dia semakin takut. Namanya makam baru, tadi habis ngeliat yang Selamat di rumah. Tahu-taunya dari samping itu ada yang lewat begitu saja loh. Sampingnya berkat berarti. Mungkin hampir nyenggol berkat karena ditentang sebelah kanan. Itu ada yang lewat orang tuh. Tek 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 tek. Jalannya bener-bener enteng banget. Dia tuh ngomong, "Om, mau kemana Om?" Maksudnya buat teman sekalian loh. "Om, mau kemana?" Enggak disautin. Lah pas di depannya itu rada nyerong begini loh, mau masuk ke arah makam. Loh, bisanya baju-bajunya, celananya kayak Selamat, mirip banget kayak Selamat. Masa Selamat sih? Selamat kan udah meninggal. Lagi mau ngapain? Mau kuburannya di sana. Kalau mikir setannya ya ke sana loh. Ini kan kuburan orang. Nah, bukan kali. Mungkin orang Wasampih punya keluarga jauh yang nggak ikut pemakaman. Ini dia maunya ke. Tapi ini malam banget, nggak bawa tentengan apapun. Wis banyaklah pertanyaan. Tapi dia sebenarnya ngusir rasa takutnya toh. Kemudian dia tetap jalan. Pas nengok lagi, nggak pantas kayaknya. Orang itu baru jalan sebentar kok tahu-tahu udah dongkok di depannya, sampingnya makamnya Wasampih di situ. Terus langsung sesenggukan nangis, bener-bener nangis. Ya sedekuk sih, sedekuk bukan jongkok ya, pakai dengkul begitu ya. Dia sesenggukan di situ. Aduh, jadi ada rasa iba juga. Tapi penasaran, tapi nangisnya orang itu bikin si Amir itu ngerasa takut, justru di situ ngerasa takut. Kayak aneh, nangisnya itu patah-patah terus kayak nangis perempuan yang tersakiti loh. Kecil-kecil begitu loh, terus nyambung lagi. Pas dia udah ngelewatin jajaran begini, siapa ya orang itulah? Nengok apa enggak? Dia nengok ke arah makam. Ternyata Selamat, Kok Selamat di situ? Akhirnya enggak, ini salah lihat, nggak mungkin Selamat. Dia kan nengok ke arah depan lagi, kemudian kedua kalinya nengok lagi ke arah makam, nggak ada siapa-siapa. Nah, ketika dia balik arah, dia mau jalan lagi ke depan, dan ini niatnya mau dipercepat. Aku udah takut. Selamat itu ada lagi, cuman di pagar sebelah jalan, tapi sebelah sini, sebelah kanannya. Ada di situ, diem dengan pakaian yang sama kayak yang tadi di kuburan. Mukanya itu rautnya rautnya sedih kayak gitu. Dia si Amir akhirnya saking kagetnya sempat astagfirullahaladzim, dia tuh lari sekencang-kencangnya sampai, tapi ini tetap dibawa yang namanya cangkengan itu dibawa, nggak tahu itu pada jatuh atau enggak, yang jelas sampai tetap dia lari terus sampai rumah Ustadz. Itu nggak ketemu orang sama sekali. Kemudian langsung assalamualaikum, tok di rumahnya Ustadznya. Yang keluar istrinya, Mas, kok malam-malam? Iya, Bu Ustadz, terus ngomong macam-macam. Saya, Bu Ustadz, kamu kenapa kok orang ngosan begitu? Kok kamu kayak diudak-udak apa? Suaminya keluar Ustadznya. Mir, kamu kenapa? Selamat. Ngomongnya udah nggak lagi. Selamat di kuburan. Selamat sampai, nggak jelas. Itu mau diceritain, pokoknya kamu minum dulu. Udah pas dikasih minum, ditenangin, baru dia cerita. Tadi di rumah melihat Selamat. Selamat, lagi saya mau ngambil ini, sampean sih nggak dibawa, ini tentengannya. Jadi iya, besok nggak usah berangkat. Iya, nggak berani bininya, niatnya mau ngomong kayak gitu cuman nggak berani. Nah terus
tadi juga di makam, masa di Wasambi saya ngeliat Mas Slamet, terus tau-tau berdiri di samping saya, mukanya melas banget, Dad. Oh setan gue tajin, katanya seperti itu. Sempat diem Bi kayak gini, jelailah. Kayak dirimu dulu gitu ya. Kayak diriku dulu ya, sama. Enggak, saya cuma acting. Kemudian istrinya, lah gue meneo, ini sini berkatnya, mau dikasih apa? Enggak, kok dipegangin aja. Dan yang ada lucunya, Amir udah megangnya bukan kresek itu, ada tangannya 2, dia cuma megang 1, jadi kayak Srevi. Itu Amir baru kok enteng gitu loh, yang dipegang enteng. Nah terus diliatin, kenapa Mir? Enggak, cuma dikasihin sama istrinya Ustadz. Dan ini berkat kayak gini, berkat itu di dalamnya cuma ada orek sama acar Bi. Itu yang namanya telur, terus ayam semur itu udah nggak ada, semuanya itu bahkan nasinya aja udah sedikit. Kok berkat kayak gini Mir? Nggak tahu, tadi mungkin lari saya ini pada jatuh. Oh, kayak gini mah nggak usah dibawa ke sini. Emang mulutnya nggak enak banget istrinya Bi. Udah mah nggak apa-apa, salah kita sendiri katanya. Saya juga nggak bawa. Akhirnya dia beraniin ngomong, Dad, kenapa buru-buru sih Dad? Selama ini sampean kalau misalnya ini kok selalu buru-buru. Nggak apa-apa, saya nggak biasa makan ini bekas orang mati, berkatnya orang mati. Itu nggak boleh sama keluarga saya dari dulu. Wong ngati kata Amir, wong kemarin berkatnya orang selamatan biasa aja nggak bawa, ini mah udah kelakuan, biar kelihatan sesuatu lah seperti itu. Akhirnya dia ngomong gini, Dad, tapi saya pulangnya nggak berani, Dad. Enggak, itu mah biasa, itu pandangannya orang yang lagi capek, keluarga kadang-kadang ada seperti itu, halusinasi katanya seperti itu. Terus ya udah Dad, enggak gini aja, Bu, aku tak ngater Amir pulang aja, Amir pulang, kasihan kayak gitu kan. Terus ya udah Dad, kalau jenengan mau saya diantar pulang aja, saya bener-bener takut, kalau enggak saya pasrah mau nginep di sini, tapi jangan di luar, kata si Amir begitu kan. Gitu kan. Jangan di luar, di dalam, terus ustadznya di luar, begitu kan nggak pas kan. Akhirnya diantar pulang. Nah sembari perjalanan ustadznya ngomongnya goib semua Bi, yang macam-macam lah perjalanannya dulu. Wah saya itu dulu di pesantren lagi ngamalin ini kan, apalan-apalan apa, wah mukanya setan di depan saya, Mir, lari Dad. Enggak lah, itu bagian dari ujian katanya seperti itu. Loh Dad, kok nggak lewat makam? Enggak usah lewat situ, takutnya kan ada apa-apa, kamu takut lagi ngeliat seperti itu. Kita muter aja, biar jalan-jalan malam. Itu Amir rasa, nih Ustadz jangan-jangan setakut saya. Harusnya kan lewat makam dekat, ngapain muter gitu loh Bi. Jangan-jangan Ustadznya juga takut. Cuman kayak daripada nggak nganterin, gimana rese di rumah kan. Akhirnya dianterin lah muter, lewat jalannya agak jauh. Terus sampai rumah. Nah sampai rumah, Pak Ustadz dikasih wedangan juga nggak mau, saya mau langsung pulang. Nah itu diganti karena cerita berkatnya ampar-amparan diganti berkat yang baru. Amir pikir nggak usah, katanya nggak makan nasi orang yang meninggal gitu loh. Tetap dibawa kan, Amir kayak yang dongkol gitu loh, yus biarin aja. Nah dari situ malam itu ya, dia itu sampai depan rumah ketemu sama Bagio, si istrinya suaminya Sam. Terus cerita, Mas tadi saya ya Mas ada yang ngikutin di belakang, terus nyalip saya masuk ke makom Mas. Tau-taunya itu masa mertuanya jenengan. Oh iya memang. Loh sampean kok ngerti? Saya habis ngobrol sama bapak almarhum. Enggak, maksudnya di rumah aja tadi saya lihat bapak berkali-kali. Untung kamu udah masuk. Kamu ngeliat sebelah kanan enggak tadi sama Pak Ustadz? Sebelah kanan mana? Kanan rumah yang biasa buat bapak duduk. Dari tadi kan saya keluar, pas saya keluar wangi-wangi wong mati, saya ngelihat ke arah kanan, bapak lagi duduk, ngadepnya ke arah kebun. Takutnya ada di situ, Lumir. Enggak tahu Mas. Yuk tengokin bareng-bareng yuk. Kali-kali ada bapak di luar, bisa kayak buat lucu-lucuan sama si Bagio. Tapi itu di luar nalar ya. Ketika Amir nengok ke arah kanan ya nggak ada, tapi ke arah kiri ada memang Bi, dengan baju yang sama modelnya kayak gitu. Cuman buat Amir, lah ini saya lagi meriang, jangan-jangan ini nggak nyata. Nah ketika lagi rame-rame kayak gitu, ternyata istrinya si Slamet itu dengar, kamu jangan ngomongin orang sudah nggak ada, bapak orang baik, lagian kayak gitu jangan-jangan jin doang yang nyamat mau bikin rusuh. Tapi kalau ada hubungannya sama Wasambi memang benar. Soalnya apa, bapak dulu itu
ya Wasampi itu masih saudaraan loh, ada saudara jauhnya bapak, dia itu nggak punya anak, kan umurnya jauh sama si Slamet ya. Nah terus ketika Slamet itu ibunya mau ngelahirin Slamet, itu Sampi ngomong, kalau kamu punya anak lagi buat saya ya misalnya ya namanya Wasita atau siapa, buat saya ya saya nggak punya ini, tak rawatin kayak gitu. Akhirnya dilalai, lahirnya itu kembar Bi. Nah itu Slamet akhirnya diingu atau dipelihara sama si Nyi Sampi Bi. sampai gede akhirnya karena Nyi Sampi itu ya sebagai tukang urut, wong susah lah seperti itu, keluarga aslinya itu orang punya Bi. Akhirnya Slamet itu malah ikut tinggal sama keluarga asli itu. Si Wasampi merasa rada tersakiti loh kayak gitu. Dulu ikut sama saya pelihara ini itu, giliran udah gede balik lagi ke keluarganya. Ya kayak mungkin bapak itu apa dalemannya atau rohnya ngomongnya begitu. Ya wong tua mungkin minta maaf dilalui ninggalnya bareng seperti itu. Dan paginya ada orang ngomong juga lewat malam-malam itu tengah satu orang ronda yang mau banyuni ke sawah juga ngeliat katanya ada Slamet ya mendiang Slamet atau apa di kuburannya sambil lagi nangis. Cuman itu hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh yang lain udah senyap, nggak ada cerita-cerita itu nggak ngobrol gitu ya. Wasampainya juga keluar iya aturan kayak gitu meludut ya mencingis gitu ya Bi. Iya Enggak, cuman kayak ada rasa bersalah ya dihubungin Wasampainya kepalanya doang gitu. wis mat terus bumi balik gitu. Lagian dulu juga saya nggak terlalu ini sama kamu kok. Di sini lembut. Ya cuman diambil cerita baiknya doang. Oh iya ya, dulu orang kita udah dibaikin sama orang ya harusnya sama seperti itu gitu aja Bi. Ya oke. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk nontonin kami berdua di sini. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Guyonan yang berlebihan atau apa gitu ya, mohon dimaafkan. Itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.